Husain, beliau mengatakan kunna nu'allim maghazil Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surata minal Qur'an. Beliau mengatakan kami mengajarkan peperangan tentang peperangan Rasulullah SAW itu seperti kami mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran. Sebagaimana diajari qul huwallahu ahad, surat Al-Fatihah, itu anak-anak mereka itu diajarkan tentang maghazi atau peperangan baginda Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya. Di dalam ilmu peperangan tentang peperangan baginda Nabi Muhammad itu adalah ilmu akhirat dan ilmu dunia. Itu saking pentingnya kisah-kisah tersebut. Ya, sekarang anak-anak kita ini taunya paling ya One Piece, Naruto. Kalau zaman dulu itu subhanallah sampai ada orang yang anak kecil tersebut, ada anak kecil di era para tabi'in itu ketika akan wafat, anak kecil itu sakit-sakitan, ngomongnya sama bapaknya, wahai ayahku, apakah engkau tidak ingin berkirim salam kepada Rasulullah? Ini anak mau mati, nawari bapaknya seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengenal Rasulullah SAW. Nggak banyak lebar supaya ringkas ya. Dikatakan bahwasannya peperangan baginda Nabi Muhammad, terutama perang Badar ini sebelumnya itu ada stepnya. Yaitu tanggal 2 atau tahun kedua Hijriyah, tepat di bulan Rabiul Awal, itu baginda Nabi Muhammad SAW mengirim para sahabatnya, dan itu tidak banyak, di peperangan atau pengintaian yang namanya Ghazwatul Buat. Ghazwatul Buat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah Quraisy, suku Quraisy. Lebih tepatnya lagi adalah kafilah perdagangan suku Quraisy. Dan itu adalah awal pertama-tama sebab daripada peperangan Badar. Kenapa kok sampai Rasulullah SAW ingin menyerang kafilah Quraisy? Karena para sahabat muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu tidak seorang pun yang dibolehkan hijrah membawa hartanya. Hartanya semua tinggalkan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Fulan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, semua para sahabat. Makanya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu hijrahnya terakhir, karena dititipi oleh baginda Nabi Muhammad SAW amanat orang-orang yang titip kepada baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW itu banyak orang yang titip, dan bahkan yang banyak yang titip itu orang-orang kafir. Dia memusuhi Rasulullah, plus dia itu meyakini bahwasanya tidak ada orang yang amanat seamanat Muhammad ibn Abdullah SAW. Jadi dititipi, dimusuhi plus dititipi. Makanya itu dititipkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkan amanat-amanat tersebut. Rasulullah SAW hijrah bersama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian orang-orang suku Quraisy itu semena-mena dengan harta ditinggalkan oleh mereka para muhajirin. Sehingga dimulailah ini peperangan. Dimulai dengan Rabiul Awal, bulan Maulid. Tepat bulannya setahun Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Namanya Ghazwatul Buat. Tapi di situ tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Lalu kemudian itu perjalanan ya. Perjalanan dari Mekah, orang-orang suku Quraisy dari Mekah menuju ke Syam. Tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu kemudian setelah itu ada yang namanya Ghazwatul Usyairah. Itu ghazwah yang kedua. Lalu selanjutnya ada ghazwah lagi yang namanya Ghazwatul Badril Ula.
Badar yang pertama. Nah di situ mulai ada yang namanya peperangan. Di situ mereka para sahabat dipimpin oleh Sayyidina Abdullah bin Jahash itu memerangi atau mengepung yang namanya Air atau kafilah perdagangan Quraisy. Yang di situ ada seseorang yang bernama Amr ibn al-Hadrami. Amr ibn al-Hadrami ini yang menjaga kafilah perdagangan tersebut dan juga pemimpinnya. Nah di situ mulailah yang namanya peperangan. Sehingga ada beberapa daripada orang kafir Quraisy yang meninggal dan sisanya ada yang ditawan. Dan subhanallah baginda Nabi Muhammad SAW mengirim Sayyidina Abdullah bin Jahash itu dengan surat. Dikirim dengan surat. Tujuan pertamanya itu mengintai, memata-matai. Dikirim Sayyidina Abdullah bin Jahash sambil ada membawa surat dari Rasulullah SAW yang berbunyi suratnya tadi. Tapi sebelumnya Sayyidina Abdullah bin Jahash dibilang jangan dibuka ini surat kecuali kalau sudah 2 hari perjalanan. Kalau kamu sudah 2 hari perjalanan baru dibuka. Kalau belum jangan. Nurut. Pas tengah perjalanan sudah 2 hari baru dibuka. Ternyata isi suratnya idza nadarta fi kitabi famdi hatta tanzil nakhlah baina Makkah wa Taif. Fatarsad biha Quraisyan wa tata'allam atau wa ta'allam lana min akhbarihim. Kalau sudah sampai 2 hari dan kamu melihat ini surat, maka teruskanlah perjalananmu sampai engkau berdiam atau turun di Nakhlah, perkebunan kurma antara Mekah dan Taif. Antara Mekah dan Taif. Itu tempat gersang sudah. Fatarsad lalu kamu intai Quraisyan. Orang-orang Quraisy yang melalui tempat tersebut dan engkau kabari kami. Nggak taunya ketika keadaan itu kejadian tersebut ontanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan lepas, hilang, kabur. Akhirnya berdua ini kemudian mencari. Begitu mencari ketemu dengan yang namanya kafilah perdagangan Amr ibn al-Hadrami. Kafir Quraisy. Nggak tahu mereka melihat lalu di situ mulailah yang namanya pertemuan eker-ekeran gitu ya. Dan akhirnya mulailah yang namanya perang, tapi kecil-kecilan, enggak besar-besaran. Dan yang subhanallah itu kejadiannya kapan? Kejadiannya bulan Rajab, Syahrul Haram, bulan haram. Biasanya bulan haram itu enggak ada paten-patenan, enggak ada peperangan. Tapi ini kejadiannya bulan Rajab, bulan haram. Itu sebelum perang pun mereka mengatakan kita sudah ketemu dengan mereka air ini, dengan kafilah perdagangan Amr bin Hadram. Kalau kita biarkan, mereka bakal tahu bahwasanya kita menyerah, kita mengintai kafilah perdagangan. Tapi kalau kita bunuh, ini bulan haram. Kalau bulan haram ada pembunuhan, wah ini bahaya. Nggak bisa ini. Soalnya adat istiadat dulu, zaman dulu mulai itu, kalau bulan Ashhurul Hurum nggak boleh ada peperangan, nggak ada boleh pembunuhan. Bahkan yang dihukum mati pun nunggu sampai keluar bulan haram. Nah terus akhirnya mereka mengatakan ya sudah, ayo aja sudah perang. Dibunuhlah beberapa orang dan ditawan beberapa orang. Setelah itu yang ditawan balik. Sampai ke Madinah dapat kabar bahwasanya Abdullah bin Jahash dan pasukannya membunuh orang kafir Quraisy di bulan haram. Ribut semuanya. Dan kabar ini sampai ke telinganya orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy pun sampai marah-marah.
Ya. Sampai menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Quraisy mengatakan qadistahalla Muhammadan wa ashabuhu asy-syahrul haram. Ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah membunuh ini, sudah mencederai bulan haram ini. Sudah enggak menghormati bulan haram lagi. Wasafaku fihi dam. Mereka sampai berani-berani menumpahkan darah. Wa akhadhu fil amwal, mengambil harta-harta. Wa asarru fihi rijal, dan mereka menawan orang-orang laki-laki. Sampai akhirnya menjadi bahan olok-olokan ini bagi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Allah nggak terima, maka turun ayat. Sampai Rasulullah SAW itu marah karena ini bulan haram. Kenapa kok sampai seperti itu, sampai ada pembunuhan seperti itu? Lalu turun ayat yang mengatakan wa yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Mereka menanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan haram, pembunuhan atau peperangan di dalamnya. Qul, katakan wahai Muhammad. Allah ngasih jawaban untuk Nabi Muhammad. Qitalun fihi kabir. Pembunuhan atau peperangan di bulan haram itu besar, perkara yang besar. Wasaddu an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbar indallah. Akan tetapi mengusir, mengembargo, menahan daripada jalannya Allah dan kekafiran, serta mencegah daripada Masjidil Haram dan mengusir penghuni Masjidil Haram itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Nah, fitnahnya ini tadi. Wala yazaluna yuqatiluna hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka semuanya orang kafir Quraisy akan memerangi kalian sampai mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian kalau mereka mampu. Ini kalau orang kafir Quraisy ketemu orang muslimin waktu itu, para sahabat Rasulullah akan diperangi terus sampai mereka mau murtad dari Islam. Maka di situ Nabi Muhammad SAW menjadi tenang. Lalu kemudian setelah turun itu semuanya, maka Allah melapangkan daripada kaum muslimin, sehingga Rasul SAW memegang dua kendali. Harta yang dirampas tadi dari kafilah perdagangan dan juga asirin. Apa itu? Para tawanan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy kemudian ingin nebus tawanan tadi. Kata baginda Nabi Muhammad, enggak. Nunggu sampai para orang-orang yang di luar, yaitu yang masih di perjalanan, yang Abdullah bin Jahash tadi itu dan pasukannya itu, sampai mereka balik. Begitu mereka balik, karena sebagian sudah dikirim ke Mekah, ke Madinah untuk mengirim atau memberikan tawanan. Lalu sisanya masih di jalan. Sehingga setelah mereka semuanya balik, lalu baginda Nabi Muhammad mau bernegosiasi untuk membebaskan tawanan tadi. Dari situ orang kafir Quraisy sudah mangkel, sudah marah, sudah mempersiapkan. Tapi ini masih bulan Rajab Sya'ban, 1 bulan. Setelah bulan Sya'ban mulailah yang namanya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu nanti turun ayat. Sebelumnya bulan Ramadan turun ayat tentang puasa bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tahun kedua ada perintah untuk puasa. Artinya para sahabat berangkat ke perang atau ke medan Badar itu dalam keadaan puasa. Ada yang enggak, ada yang puasa. Lalu kemudian jika ditanya siapa orang yang pertama kali mati di dalam peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir, maka yang pertama meninggal adalah Ibn al-Hadrami. Amr Ibn al-Hadrami. Itu yang pertama meninggal. Lalu kemudian ghanimah yang pertama ya ini, ketika peperangan Abdullah bin Jahash dan Amr bin al-Hadrami ini. Dan sedangkan orang yang pertama ditawan adalah Utsman wal Hakam ibn Kaisan. Ini 2 orang ini yang sudah ditawan. Lalu
mulailah yang namanya persiapan untuk perang. Di sini dikatakan sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menarget hartanya orang kafir Quraisy sebagai ganti daripada harta-harta yang umat muslimin atau muhajirin tinggal. Dan ini sah. Ini kalau di dalam bab fikih pernah kita jelaskan, namanya ad-dhafir bil haq. Contoh fikihnya itu seperti ini. Ketika ada satu orang merampas harta kita, ataupun orang tersebut memegang hak kita, lalu tidak dikembalikan hak kita. Contohnya seperti ada satu orang hutang tapi hutangnya nggak dibayar-bayar dan hutangnya lumayan banyak, misalnya 5 juta dan lain sebagainya. Maka di dalam kitab fikih ada yang namanya dhafir bil haq, orang yang mengambil haknya. Maka orang yang mengambil haknya bisa mendatangi rumah orang tersebut, lalu dibuka rumah orang tadi yang punya hutang 5 juta itu yang nggak mau bayar-bayar, lalu diambil barangnya sesuai dengan nilai hutangnya. Tapi kalau yang diambil itu kemudian diambil, ya, lalu tidak yang hutangnya 5 juta yang diambil 10 juta, maka 5 jutanya nanti dikembalikan. Dikembalikan. Tapi untuk diketahui bahwasannya air Quraisy itu jumlahnya banyak, tapi harta orang-orang muhajirin yang ditinggal atau dirampas oleh orang kafir Quraisy lebih banyak. Lalu kemudian ini ada orang yang nggak mau terima bahwasannya ini berarti para sahabat Rasulullah merampok orang-orang kafir Quraisy. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Dan itu boleh dhafir bil haq itu. Lalu kemudian Qala Ibnu Ishaq, Al-Imam Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW mendengarkan bahwasannya Abi Sufyan Sakhr bin Harb dalam perjalanan pulang dari Syam. Kalau dari Syam itu perjalanan pulangnya nanti melewati dekat kota Madinah. Lalu kemudian pesisirnya dekat tepian kota Madinah, masih agak jauh tapi. Jadi melewatinya seperti itu. Perjalanannya menuju ke Mekah, itu pulangnya. Makanya itu orang-orang kafir Quraisy itu tidak berani mengutak-atik orang Madinah. Karena kalau berani mengutak-atik orang Madinah, maka diembargo, dicegat itu kafilah perdagangannya. Dan Rasulullah SAW mendengar bahwasanya Abu Sufyan membawa kafilah perdagangan dengan jumlah yang luar biasa. Dan di dalam kerombongan tersebut ada kurang lebih 30 sampai 40 orang. Di antaranya Makhramah bin Naufal wal Amr bin al-As. Amr bin al-As waktu itu masih belum muslim ya. Lalu kemudian dikatakan bahwasannya kafilah perdagangannya Abu Sufyan ini kurang lebih membawa 1000 onta. Bayangkan banyaknya itu. Dan itu membawa kurang lebih hartanya hampir seluruh penghuni Mekah. Lalu kemudian ketika perjalanan tersebut, ketika Rasulullah SAW mendengarkan Abu Sufyan mulai datang, ya, maka Rasulullah mengumumkan peperangan, mengumumkan untuk mencegat kafilah perdagangan Abu Sufyan. Sambil mengatakan, hadhihi air Quraisy, ini adalah kafilah perdagangan Quraisy. Di dalamnya ada harta mereka. Keluarlah kalian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kalian harta-hartanya. Lalu manusia pun kumpul, terutama kebanyakan orang-orang muhajir dan orang-orang Ansor pun banyak yang keluar. Sehingga total mereka kurang lebih antara 313 sampai 315 orang. Lalu kemudian ketika Abu Sufyan mendekati Hijaz itu Mekah Madinah itu masuk ke Hijaz, kayak provinsi gitulah. Atasnya Hijaz namanya Najd. Tapi kalau Mekah, Madinah, Taif itu namanya Hijaz. Ketika mendekati Hijaz, Abu Sufyan ini merasa gak enak.
maka memerintahkan orang untuk mencari kabar. Begitu mencari kabar, nggak taunya benar bahwasannya Nabi Muhammad SAW qad istanfara ashabahu, sudah memerintahkan para sahabatnya untuk ngumpul dan untuk mencegat itu kafilah perdagangannya. Lalu Abu Sufyan memerintahkan seseorang yang bernama Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Karena Dhamdham ini orangnya kalau naik kuda paling cepat gitu. Diutus untuk ke Mekah mengkabari orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah supaya mereka menyelamatkan kafilah perdagangan. Lalu kemudian ada suatu kejadian yang luar biasa. Bibinya Rasulullah yang bernama Atikah bin Abdul Muttalib itu suatu malam mimpi. Mimpinya, di dalam mimpinya itu melihat Dhamdham ya, sebelum datangnya Dhamdham ke Mekah, bermimpi ada seorang lelaki itu masuk ke kota Mekah sambil teriak-teriak. Sambil teriak-teriak. Mimpinya adalah saya melihat seseorang penunggang kuda, penunggang ibil, penunggang onta dalam keadaan lari ketakutan dan teriak-teriak, alam firu ya la ghudur. Teriakannya adalah kumpullah kalian wahai ya lal ghudur, orang-orang yang kalau kalian tidak kumpul maka kalian akan menyesal. Kalian kalau nggak kumpul maka kalian akan menyesal. Itu ialah ghudur. Maknanya seperti itu. 5 sari'ukum fi thalath. Dalam pertemuan kalian hari yang ketiga. Lalu kemudian dia melihat bahwasannya orang yang naik tadi itu menyakiti atau memotong hidung dan telinganya onta yang dia naiki. Itu menunjukkan bahwasanya ini gawat darurat. Ini bahaya, gawat darurat ini. Ini benar-benar perkara serius. Masuk ke pintu pertama gerbang kota Mekah, mereka teriak seperti itu lagi. Lalu masuk lagi dekat di Ka'bah, teriak lagi. Lalu masuk lagi ke satu tempat, di tempat perkumpulan, teriak lagi. Dan tidak selesai itu semuanya kecuali orang-orang kafir Quraisy semuanya kumpul. Ini mimpinya. Begitu bangun Atikah bin Abdul Muttalib, diceritakan ini kepada saudaranya. Wahai saudaraku Abbas, Sayyidina Abbas waktu itu masih di Mekah. Ada yang mengatakan Sayyidina Abbas ini sudah masuk Islam, ada yang mengatakan belum. Ada yang mengatakan belum. Tapi baik sama Rasulullah. Sayyidina Abbas diceritai, lalu Sayyidina Abbas ngomong sama Atikah, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Ini kalau diceritakan bahaya. Tapi sudah jadi pikirannya Abbas. Akhirnya ketika Sayyidina Abbas waktu itu masih belum Islam ya, itu berjalan dalam keadaan sumpek ketemu dengan sahabat karibnya, cekep, bestinya. Ketemu sama sahabat dekatnya. Siapa sahabat dekatnya? Al-Walid bin Utbah. Al-Walid ini kafir. Ketika duduk dilihat, kenapa kamu kok sumpek kayak gini, kayak banyak pikiran wahai Abbas? Lalu kata Abbas, ya saya banyak pikiran karena saya habis dapat kabar dari saudariku Atikah. Oh, kabar apa? Diceritakan mimpi tadi. Begitu diceritakan mimpi tadi, padahal sebelumnya Sayyidina Abbas dan Sayyidatina Atikah itu mereka sudah ngomong jangan ngabarkan siapa-siapa, saling menjaga rahasia. Tapi gara-gara dikabarkan kepada Walid bin Utbah, dan Walid bin Utbah ini termasuk tokoh Quraisy, kafir Quraisy, lalu disampaikanlah kepada Abu Jahal. Begitu disampaikan sama Abu Jahal orangnya nggak pakai panjang lebar, langsung ngomong. Wa qala Abu Jahal, ya Bani Abdul Muttalib,
Wahai kalian suku Bani Abdul Muttalib, anak-anaknya Bani Abdul Muttalib, mata hadatsat fikum hadhihi nabiyyah. Kapan ini sampai muncul lagi seorang perempuan nabi perempuan ini katanya. Jadi Siti Atikah itu dibilang nabi perempuan karena seakan-akan dapat wahyu. Ini Abbas sudah bingung nih. Qala qultu wa madak? Kenapa itu katanya? Ngomong sama Abbas ini. Tilka ru'ya allati ra'at Atikah. Itu mimpinya Atikah itu. Apa-apaan itu katanya. Wa barat? Apa yang dia lihat? Enggak dijawab sama Abbas, tapi Abu Jahal sambil mengatakan, "Ya Bani Abdul Muttalib. Wahai Bani Abdul Muttalib, apa kalian enggak rela? Sudah ada satu orang laki ngaku-ngaku nabi, sekarang perempuan mau ngaku-ngaku nabi. Apakah kenabian mau kalian borong?" katanya. Itu kata Abu Jahal. Saya dengar kisahnya, kata Abu Jahal. Saya dengar bahwasanya ada batas 3 hari. Bahwasanya kejadian itu akan datang. Saya tunggu kejadian itu. Kalau sampai 3 hari nggak muncul sesuatu kabar, maka ketahuilah sesungguhnya kalian wahai Bani Abdul Muttalib adalah akdzabul qaum katanya. Paling pendustanya kaum yang ada di muka bumi ini. Ini Abu Jahal ini. Itu kalau sudah ngomong, jahat luar biasa. Ini bakal saya sebarkan semuanya. Bahwasanya Bani Abdul Muttalib pendusta, paling pendustanya orang. Jadi nggak usah dipercaya semuanya. Sehingga ketika Atikah tadi itu mau jalan ketemu perempuan-perempuan, itu langsung perempuan-perempuan tersebut langsung mengatakan, ya fasik, ya kadzab, wahai fasik, wahai kadzab dan lain sebagainya. Sampai akan menulis suatu tulisan yang ditempelkan di Ka'bah bahwasanya kalian ada pendusta. Itu yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib sudah sumpah ini. Sehari, 2 hari, 3 hari Abbas bin Abdul Muttalib keluar. Masih kepikiran jangan-jangan gak ada kabar. Jangan-jangan ini hari ketiga bakal begini, bakal begitu, sumpah-sumpah. Ketika jalan dalam keadaan seperti itu, gak taunya Abbas bin Abdul Muttalib mendengar suara teriakan yang luar biasa. Gak taunya Damdam bin Amr al-Ghifari, dia sudah teriak-teriak ketika pertama masuk ke pintu gerbangnya Mekah, sambil mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, al-latima, al-latima, katanya. Wahai suku Quraisy, al-latima, al-latima. Latima itu onta yang bawa barang-barang perdagangan. Kaget semuanya. Langsung sambil masuk, sambil membawa ontanya yang persis dalam mimpi Atikah, telinganya hilang, hidungnya pun sudah diputus. Dalam kesakitan, darah dan lain sebagainya itu semuanya heran melihat onta kayak gini, kemudian itu onta diputus gitu dari kelihatan giginya toh. Dan kemudian ini telinganya pun sudah diputus, diputus semuanya, potong, ambil lari. Sampai di depan Ka'bah seperti itu juga. Al-latima, al-latima ya Quraisy, al-latima, al-latima. Amwalukum ma'abi Sufyan qad arada alaihi, laqad arada laha Muhammad wa ashabu. Perdagangan, barang-barang perdagangan kalian yang bersama Abu Sufyan mau digempur, mau diserbu oleh Muhammad. Repot. Sampai hari itu Abbas itu sangat bingungnya antara mimpinya Atikah sama ini, sama kejadian ini. Bingung. Terus tidak pakai perlu lama, semuanya sudah kumpul. Abu Jahal ini itu Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya sudah kumpul. Begitu kumpul semuanya, baru mereka mengatakan ini mimpinya Atikah. Ternyata benar. Maka diumumkan untuk semua yang ada dan semua yang merasa barang dagangannya ada sama Abu Sufyan, semuanya harus keluar. Maka keluar semuanya. Kecuali ada beberapa orang. Seperti siapa? Abu Lahab. Abu Lahab tidak keluar, tapi membayar orang untuk
dia pergi ke peperangan. Termasuk yang nggak perang itu adalah Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ini orangnya itu gemuk, nggak bisa. Jadi kalau duduk mau bangun itu dia. Siapa itu Umayyah bin Khalaf? Tuannya Bilal. Yang nyiksa Bilal pakai batu dan lain sebagainya itu Umayyah bin Khalaf. Lah Umayyah bin Khalaf ini kalau dicucuk ya, kalau dikatakan apa kamu nggak bisa apa-apa, oh nggak mau terima. Itu Bilal disiksa luar biasa. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya Abu Jahal ngomong sama Umayyah bin Khalaf, budakmu kayak gini kamu nggak bisa mengendalikan. Budakmu nggak bisa kendalikan kayak gini. Apa kamu dhaif, kamu lemah wahai Umayyah. Oh marah, bawa Bilal kasih batu dan lain sebagainya. Tetap nggak bisa. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat, lalu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya beli. Berapa? Sekian, bayar. Ketika dibayar, ya, Umayyah bin Khalaf mau diolong sama Abu Jahal, dibilang saya pedagang, katanya. Mending saya jual daripada saya repot sama ini orang, katanya. Sama Bilal. Itu Umayyah. Tapi Bilal sudah jelas, nanti kalau ketemu tak bunuh kamu. Karena sudah bebas, nggak bisa diapa-apakan lagi. Itu masih terngiang-ngiang. Lah Umayyah bin Khalaf itu enak-enak sudah duduk seperti itu, nggak taunya apa? Karena nggak mau berangkat, nggak taunya seorang Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Uqbah bin Abi Mu'aid itu datang sambil bawa perapen, jamroh perapen, dupo gitu ya. Duduk di depannya, duduk pakai ini perapen ini. Lu kenapa? Kamu kan seperti perempuan, gak mau berangkat, wedok kan ini. Oh protes ya. Kok berani? Saya berangkat. Wah begitu mau berangkat seperti itu, istrinya ngingatkan. Apa itu? Ada kejadian dulu itu Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Ada kejadian Sa'ad bin Mu'ad itu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu dekat sama Umayyah bin Khalaf ini. Jadi kalau Umayyah bin Khalaf datang ke Mekah ke tempat rumahnya Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf kalau ke Madinah ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Ketika sudah Islam, Sa'ad bin Mu'ad itu datang ke Mekah untuk umroh. Kata Umayyah bin Khalaf, jangan umrohnya pas pagi-pagi, banyak orang. Nanti kalau dekat-dekat siang-siang itu umroh karena sepi. Oh ya kan. Begitu umroh Abu Jahal ngelihat, loh ini kan sahabatnya Muhammad, orang Mekah, kok enak dia di sini gitu. Didatangi, diolok sama Abu Jahal, dibalas. Kamu Abu Jahal dibalas sama Sa'ad bin Mu'ad. Lalu ngomong, Umayyah bin Khalaf ngomong, ya Sa'ad gitu. Jangan kamu angkat suara sama Abu Jahal. Ini kepalanya orang-orang sini katanya. Kalau kamu seperti itu nanti kamu bakal diperangi sama orang-orang sini. Kata Umayyah bin Khalaf. Nggak taunya kata Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Biar katanya. Saya nggak takut sama Abu Jahal. Dan da'na anka ya Umayyah. Dan biarkan wahai Umayyah. Saya enggak peduli sama kamu juga, kata Sa'ad bin Mu'ad. Wallah, sami'tu Rasulullah. Saya mendengarkan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, innahum qatiluk. Mereka semuanya bakal membunuhmu. Kaget Umayyah. Rasulullah Muhammad ngomong seperti itu. Iya. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad tetap jadi pegangan orang-orang kafir Quraisy. Kalau Nabi Muhammad mengatakan kalau Nabi Muhammad itu mengatakan 5 hari lagi bakal begini, kedati. Pasti jadi. Kalau orang mereka mengatakan kamu bakal mati, kata Rasulullah, mereka semua orang kafir Quraisy percaya. Karena nggak pernah dusta Nabi Muhammad. Tapi sayangnya itulah hidayah dari Allah. Mereka nggak dapat hidayah walaupun mereka tahu Nabi Muhammad itu nggak pernah dusta. Ada ayat innahum la yukadzibunak. Mereka itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Lalu kemudian Umayyah tanya, di mana matinya saya? Mereka bunuh saya di mana? Di Mekah apa di luar Mekah? Kata Umayyah, kata Sa'ad bin Mu'ad, nggak tahu.
Pokoknya mereka bakal membunuh kamu. Kata Umayyah, ya sudah kalau gitu saya nggak keluar Mekah. Karena Mekah aman, punyanya orang kafir. Nabi Muhammad nggak bakal masuk. Lah ini ketika pas kejadian seperti ini, Umayyah bin Khalaf diingatkan sama istrinya, kamu mau keluar ke Badar, oh kamu mau keluar ke Mekah, dari Mekah, bukankah sahabatmu orang Madinah itu mengatakan mereka akan membunuh kamu? Maka katanya si Umayyah, enggak, saya enggak mau. Kalau perang saya bakal di belakang. Saya bakal di belakang. Enggak bakal masuk perang, enggak, saya di belakang. Lalu kalau kesempatan kabur saya kabur katanya. Nah, ini juga perintah atau saran dari Abu Jahal, dan Abu Jahal sudah menyiapkan kuda yang cepat kalau buat Umayyah bin Khalaf kabur. Ternyata enggak bisa kabur. Ternyata kejadiannya Umayyah bin Khalaf malah dibunuh sama Bilal. Lalu kemudian ketika sudah kumpul semuanya, hari H mau berangkat, mereka tokoh-tokoh Quraisy ingat bahwasannya mereka juga ada perang. Mereka itu sedang perang dengan suku yang namanya Bani Bakar bin Abdi Manah bin Kinanah. Lalu mereka mikir, kalau kita semuanya ini berangkat terus Mekah diserang, ya apa kita ini? Makanya yang ditinggal termasuk adalah Khalid bin Walid, ditinggal di Mekah. Itu pun mereka masih kepikiran. Muncullah satu yang namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Madriji. Dan dia itu adalah tokohnya orang Bani Kinanah, suku yang termasuk kerabat suku yang perang sama Mekah. Nah, Suraqah bin Malik ini tak lain adalah syaitan atau iblis yang menyamar. Muncul Suraqah. Terus kalian semuanya nggak usah khawatir diserang Bani Kinanah. Saya yang jamin. Kumpul lo kabeh. Ayo berangkat perang. Saya yang jamin. Percaya semuanya. Semuanya percaya. Kumpul semuanya. Berangkatlah hari itu. Dan ketika ditanya siapa orang yang pertama kabur dari peperangan Badar, jawabannya adalah syaitan. Makanya setan itu enggak di dunia, enggak di akhirat. Sekarang aja enak, ayo maksiat. Begitu disiksa wong sing maksiat, setan itu enggak melok-melok. Aku melok-melok salahmu. Lah apa kon percaya? Lah apa kon melok? Makanya mudah-mudahan atuh sama syaitan. Nah itu. Lalu kemudian dikumpulkanlah kurang lebih 950 orang sampai 1000 orang. Di antara kaum Quraisy, di antara mereka itu ada yang membawa kuda pacunya itu, kuda yang buat perang itu 200 kuda. Dan mereka pun membawa beberapa dayang-dayang penyanyi. Selama perjalanan itu dipukul itu genderang, tabuhan itu dipukul, mereka nyanyi mengolok-olok Nabi Muhammad dan mengolok-olok orang muslimin. Lalu kemudian jadi keadaannya orang kafir Quraisy. Sedangkan keadaan muslimin waktu itu 313 orang, mereka melakukan perjalanan menuju Badar. Karena Badar itu tempatnya paling enak, ngetop untuk orang kafir Quraisy. Wahakada yang bersama baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebih ada 313, dan yang pakai kuda cuman 2 kuda. Ini 2 kuda, situ 200 kuda. Dan yang pakai direk pakaian perang itu cuman kurang lebih 60 orang. Bayangno, seadanya. Di antara mereka bawanya cuman bawa tongkat. Karena apa? Nggak kepikiran bakal perang. Cuman pikirannya adalah ini bakal nyetop. Ya, begitu di stop kafilah perdagangan, lalu dagangannya diambil, hartanya diambil, selesai, pulang Madinah.
Tapi ternyata disitulah dimulai yang namanya peperangan. Perang terbesar setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Perang pertama terbesar. Nah, insya Allah ya, akan dilanjutkan besok. Dan saya ingatkan lagi, besok hari apa? Ahad. Untuk hari Seninnya baca Jaliyatul Qadar. Saya sudah share ya. Saya sudah share kitabnya. Jangan lupa di-download, nanti bacanya bareng. Aja anak sing alang pojok bareng. Supaya dapat manfaatnya dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah besok akan kita sampaikan kejadiannya yang mulai peperangan. Dan itu gak kalah seru, tambah seru. Ya, tambah seru. Kata Allah Ta'ala alam bishawab. Yang mau tanya silahkan. Impact dari cerita budaya peperangan Gaza, terus film-film Guru Osman di anak-anak, film-film Islami lah tentang sejarah perang, impactnya ke keluarga itu apa? Semangat. Iya, semangat. Kita lihat perjuangannya orang-orang dulu itu, ya, itu membuat kita ini semangat, semakin cinta sama Islam. Kayak apa mereka itu membela agama, membela Allah, perjuangan mereka, perang Badar seperti itu dan lain sebagainya. Itu untuk menimbulkan semangat. Nek diceritai masalah percintaan toh tambah dadi wong. Akhirnya waliyadzubillah perzinahan dan lain sebagainya. Orang sekarang kayak SD wis pacaran kok. Nah, makanya Nah. 15.000 yang perang Badar aja 311, 15.000 cak akeh. Nah. Cuman kalau sahabat yang pernah hadir Badar dan dimakamkan di situ jumlahnya wallahu alam ada. Di Zambal ada. Itu kan makam sendiri. Begitu masuk Zambal di sini ada makam sendiri. Terus di situ ada gubahnya namanya gubah Sayyidina Abu Bakar Bashmelah. Sayyidina Abu Bakar bin siapa? Bin Abdullah atau bin siapa, terus kemudian ibni Sayyidina Abdurrahman Segaf. Allah yang lain. Oh ya, Mahali, fadal. Karbala. Karbala untuk Muawiyah tidak ikut-ikut karena sudah meninggal. Jadi gini, akar permasalahannya mungkin ini agak lama panjang sedikit. Jadi Karbala itu akar permasalahannya adalah kepemimpinan sebelumnya itu adalah 30 tahun. Rasulullah mengatakan seperti itu. Lalu kemudian wayalunahu milkul udud. Lalu selanjutnya itu adalah kerajaan diktator. Karena muslimin waktu itu syura, demokrasi. Memilih Sayyidina Abu Bakar demokrasi. Pemilihan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali demokrasi. Sayyidina Hasan pun demokrasi. Terutama yang ada di kota Madinah. Dan ketika Sayyidina Ali yang dikatakan khalifah keempat meninggal, masih ada sisa setengah tahun dari 30 tahun yang disebut Rasulullah. Lalu kemudian dipimpinlah oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan turun daripada jabatannya itu 6 bulan, persis 30 tahun yang disebut oleh Rasulullah. Lalu kemudian Sayyidina Hasan mengatakan kepada Muawiyah, untuk setelah kamu yang jabat,
tolong dikembalikan ke syuro. Yang milih adalah rakyat. Ternyata Sayyidina Muawiyah pikirannya beda. Setelah atau dalam keadaan kematian, menjelang kematian, malah yang diangkat adalah anaknya Yazid. Nah, itu kesalahannya di situ. Makanya sama Rasulullah SAW dikatakan kalau sebelah situ itu namanya mulkun adud, kerajaan, bukan demokrasi lagi tapi kerajaan, dipilih gitu. Lalu kemudian di kalangan orang-orang Basrah atau Kufah itu gak setuju. Mereka menulis surat kepada Sayyidina Husain untuk Sayyidina Husain datang lalu kemudian dibaiat. Sayyidina Husain pun minta pendapat dari beberapa orang, mereka semuanya mengatakan jangan, Husain, wis ta ojo dadi perang, nggak bagus begini begitu. Tapi Sayyidina Husain dia tetap berangkat. Nah, kenapa kok dia berangkat? Bahwasanya dia tahu, karena kan sudah ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya ini putraku adalah begini begitu dan kemudian putraku ini bakal mati. Bahkan dikasih Rasulullah SAW pernah dikasih tanahnya Karbala yang ada darahnya, ya kan? Itu kenapa sudah hadis-hadis seperti itu tentang kematian Sayyidina Husain? Apakah Sayyidina Husain nggak tahu? Tahu. Dan Sayyidina Husain itu berangkat, kata Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur, itu untuk menjalankan nas, dalil-dalil yang sudah ada. Akhirnya berangkat membawa seluruh keluarganya, termasuk saudaranya dan lain sebagainya, saudarinya dan lain sebagainya, berangkat. Nah, ketika berangkat itulah ternyata ahlu Kufah kalau nggak salah itu khianat. Yang harusnya katanya mau menjamin dan lain sebagainya, ternyata mereka tidak ada satupun yang berangkat untuk membantu Sayyidina Husain. Akhirnya ya begitulah, semuanya meninggal, hanya tersisa beberapa orang termasuk perempuan-perempuan dan juga Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu hati-hati untuk-untuknya yang ada gulanya ya, jangan sampai jatuh ke karpet ya. Wah, akhirnya ketilat karpetnya wong sing sujud kelegen. Kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin ini punya saudara sama yang ini 3. Ali Akbar, Ali Wasat, Ali Saghir, Asghar. Ali Akbar, Ali Al-Musta sama Ali Asghar. Ali Zainal Abidin ini Ali Musta, pertengahan. Ali ini sama Ali ini meninggal di Karbala. Lalu ini dalam keadaan sakit Sayyidina Ali Zainal Abidin, lalu kemudian dibawalah, enggak jadi dibunuh karena didapatkan di dalam kemah. Akhirnya dibawalah. Sedangkan kepalanya Sayyidina Husain sudah kemana nggak tahu. Nah, dari sini ini panjang sebenarnya. Dari sini mereka mengatakan Sayyidina Husain itu asyahid, meninggalnya mati syahid. Kenapa? Karena itu tadi menjalankan nas. Dan di hari ketika wafat itu tanah yang ada di Ummu Salamah itu mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah. Pas hari kematian itu, dan mereka semuanya mengetahui Sayyidina Husain mati dari darah tanah Karbala tadi itu. Dan ini sebenarnya baiat yang dikhianati. Akhirnya mereka nggak baiat dan ya itulah yang namanya politik kayak ngono itu. Tapi apa? Di zaman itu Bani Umayyah, suku daripada atau dinasti Bani Umayyah itu sudah memang memusuhi daripada Sayyidina Ali dan keturunannya semuanya.
Di antaranya mereka itu, makanya yang saya pernah sampaikan itu di daras subuh di sini, mereka itu melaknat di setiap khutbah Jumat. Lalu kemudian oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu juga beliau adalah dari Bani Umayyah, mengganti dengan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dengan alasan bahwasanya ini khutbah didengarkan orang banyak kok pakai ngelaknat orang muslim. Apakah kemudian pasukannya Yazid itu yang hadir Karbala itu munafik dan lain sebagainya? Maka ada jawabannya, siapa? Itu ada di dalam kitab, termasuk kitab namanya Fusulul Muhimmah ya, fi dzikril a'immah, yang ngarang Ibn Sabbagh, dan beliau madhabnya Al-Maliki dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab tersebut itu dikatakan semua yang membunuh, yang melepaskan panah sampai membuat terbunuh rombongan Sayyidina Husain, mereka semuanya meninggalnya naas. Sampai yang paling akhir itu ketika didatangi ngomong semuanya itu sudah mati, tinggal kamu loh yang belum mati. Dia mengatakan gak mungkin. Begitu ngomong gak mungkin kayak gitu, gak taunya ketika bangun kepalanya natap lampu minyak, minyaknya tuang, apinya nyambar dia, mati kebakaran. Yang bunuh Sayyidina Husain ketika manah, ya, dipanah Sayyidina Husain ketika minum di panah seperti itu orangnya begitu selesai manah Sayyidina Husain ngomong, kamu tidak akan puas minum. Itu orang langsung ngambil air minum itu nggak puas-puas sampai perutnya itu pecah. Dan semua yang bunuh itu matinya mengenaskan. Matinya mengenaskan. Nah, yang ditanyakan apakah mereka munafik atau tidak, wallahu taala a'lam. Tapi ya itu tadi, qatlul mu'min kufur balhan. Tapi ojo kan pas kelambi ireng-ireng ngene mbok takoki ngono lah bahaya kuwi. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tulen iki. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh iya, belum ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha asrafna rati wa amini rawati tisu والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة جزاك الله خير والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله بشولي صلى وسلم ربي صحبي والحمد للإله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد يس ماري الله Kapan-kapan nobar kursus Osman. Hah? Kapan-kapan nobar kursus Osman. Apa itu? Oh. Ya, Beb.
Salam. Terus, sehat terus. Alhamdulillah. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.